kurang kencang kayaknya. Semangat dong. Sekali lagi, Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, adik kakak, anak-anak, bahkan tamu undangan. Selamat datang dalam ibadah perayaan Natal Kerukunan Satal Sitaro 2022. Natal tahun ini mengambil tema Peliharalah Kasih Persaudaraan, dan sebagai subtema indahnya kebersamaan dan persaudaraan, serta seiring sejalan bersama kita menanggung dalam kasih-Nya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, patutlah kita menaikkan limpah syukur atas kasih-Nya bagi kita, sehingga kita masih diberi kesempatan kembali untuk bisa merayakan Natal bersama-sama, masih bisa bertatap muka satu dengan yang lain. Bersyukur bisa melewati pandemi maupun ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dan bisa kita melewati dengan segala baik, semua karena campur Tuhan tentunya. Dan saat ini semua kita bergembira, bersukacita bersama-sama di tempat ini merayakan kelahiran Sang Putra Natal Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mohon beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Panitia, dan sambutan yang kedua oleh Ketua Kerukunan. Dan poin yang ketiga ibadah, dan yang keempat adalah perayaan. Demikianlah susunan acara kita pada saat ini, dan kita akan mendengarkan laporan atau kata sambutan dari Ketua Panitia. Kepada yang terkasih Bapak Novi Kalangit, saya undang dengan hormat. Kami persilakan. Salam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua dan Wakil Ketua Rukun Keluarga Satal Sitaro, yang terhormat Bapak Ibu Penasehat Rukun Keluarga Satal Sitaro, juga Bapak Ibu Pengurus Rukun Keluarga Satal Sitaro, yang terhormat Bapak Ibu para undangan yang sudah hadir pada malam ini, terlebih khusus yang kami hormati dan cintai seluruh anggota Rukun Keluarga Satal Sitaro. Pertama-tama patut kita haturkan puji dan syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, karena atas perkenaannya kita semua bisa hadir di sini untuk merayakan Natal pada malam ini di tempat ini. Sehubungan dengan perayaan Natal ini, saya mewakili segenap panitia Natal mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah datang ke tempat ini untuk bersama-sama merayakan Natal. Seperti pada tema Natal kita, yaitu peliharalah kasih persaudaraan, dan subtemanya adalah indahnya kebersamaan dan persaudaraan serta seiring sejalan bersama kita menanggung dalam kasih-Nya. Diharapkan bahwa kebersamaan keluarga besar Rukun Keluarga Satal Sitaro tetap dan selalu terjalin dengan baik dan erat dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur malam ini karena selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun kita tidak bisa bersama-sama merayakan Natal karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan atau karena pandemi COVID-19. Tetapi malam hari ini kita ada bersama-sama di tempat ini untuk merayakan Natal. Ini semua karena wujud kasih Tuhan kepada kita semua. Tak lupa pula kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyumbangkan baik dana, pikiran, dan tenaga dalam mensukseskan acara malam ini.
Dan lebih khusus kepada pemilik tempat ini, Restoran Lima Rasa yang sudah bersedia untuk tempat ini digunakan untuk acara Natal kita malam ini. Saya sebagai Ketua Panitia secara pribadi juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh rekan-rekan panitia atas kerjasamanya selama ini sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Walaupun kita tahu bahwa waktu persiapannya sangatlah singkat, tapi karena kerja keras dan kebersamaannya sehingga acara malam ini bisa terlaksana. Dan yang terakhir, kami panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Kerukunan serta Bapak Ibu Penasehat dan pengurus kerukunan atas semua arahan, support sehingga acara malam ini bisa terlaksana. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya selaku panitia mewakili seluruh panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua kita yang hadir malam ini jika terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Dan akhir kata, nama panitia Natal Kerukunan Keluarga Sitaro malam ini mengucapkan selamat menyongsong Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan di dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih. Salam. Sebelum kita mendengarkan kata sambutan dari Pak Ketua Rukun, kita akan mendengarkan paduan suara dari
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam yang berbahagia ini, tentunya dari setiap hati kita udah mengerti kenapa kita ada di sini, kenapa kita diundang, dan kenapa kita merayakannya. Jika bukan karena kasih Kristus ada bagi kita, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, bahwa pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Ketua Panitia beserta tim Panitia Natal RKSS yang boleh kita laksanakan pada malam yang indah ini, atas segala jeripaya, upaya, usaha, sehingga boleh terlaksanakan acara pada malam yang indah ini berkat kesatuan dan persatuan, bahu-membahu di dalam rukun, sehingga apa yang boleh kita nikmati bersama adalah suatu tekad yang telah diluhurkan oleh pendahulu-pendahulu kita, bahwa RKSS ini sangat kuat dengan identik senasib sepenanggungan. Oleh sebab itu, saya mengharapkan kepada anggota kerukunan maupun pengurus RKSS, kehebatan kita semua hanya dari Tuhan. Ketika kita bercerita kasih itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita tidak punya kasih, bahwa buyar maupun pikiran kita, langkah kita, dimanapun kita ada. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, kebanggaan kami selama menjalani kepengurusan RKSS yang digelombangi oleh corona sudah menjalani 3 tahun ini, dan kita patut bersyukur dan tidak putus-putusnya bahwa kehebatan karya tangan kasih Tuhan boleh kita nikmati pada malam hari ini, sehingga nyata napas yang diberikan sehat kuat kita boleh nikmati bersama. Itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak kepada panitia dan timnya telah mensupport semua sehingga semuanya malam hari ini boleh terlaksana. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua rindu untuk dan memuliakan nama Tuhan, amin. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pujian penyembahan, dan biarlah hadirat Tuhan menaungi kita pada malam hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami, sehingga kami bisa dipertemukan di tempat ini Tuhan, dalam ibadah Natal rukun keluarga Satal Sitaro. Oleh karena itu kami menyerahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan biar Engkau yang beracara permulaan pertengahan bahkan sampai berakhirnya ibadah kami ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan acara ini. Haleluya, amin. Shalom. Malam baik semua. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Yang bersukacita bisa lihat kanan kirinya, kasih salam satu dengan yang lain. Kalau masih takut salaman bisa salam corona. Ya, kalau kurang yang disalamin dia di belakang, di depan. Yang belum kenal bisa kenalan. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Yes. Sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu, saya undang pakai tuning. Pujian semua bagi nama
Masih mau memuji Tuhan, amin. Siap bergoyang bagi Tuhan. Yes. Haleluya. Yesus katakan, dia satu-satunya jalan dan tidak ada jalan lain selain daripada nama Yesus. Sama-sama bergoyang, yes. Amin. Sama-sama katakan, kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes. Glory, sama-sama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi sama-sama katakan, glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Kasih tepuk tangan paling meriah berjalan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian dari kelompok Biaro. Teman-teman kelompok Biaro dipersilakan.
Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, silakan mematikan lilinnya.
sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kasih anugerah Tuhan yang senantiasa tercurah dan melimpah-limpah di tengah kehidupan kami. Hingga Tuhan pada malam hari ini kami boleh dapat memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan sempurnakan setiap pujian penyembahan yang sudah kami angkat kepadamu, agar semua boleh menjadi dupa yang berbohong di hadapan-Mu ya Tuhan. Saatnya tiba kami mau duduk diam untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau berbicara melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sucikan kuduskan hamba-Mu, dan pertolongan Tuhan senantiasa ada atas hamba-Mu. Allah Roh Kudus, mari Engkau senantiasa urapi hamba-Mu, agar apa yang hamba sampaikan itu adalah pesan Tuhan untuk kami semua di dalam kami menyambut Natal, bahkan menyambut tahun baru 2023. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu. Kita yang sedia dan siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Kurang kencang. Shalom. Masih kurang. Shalom. Ini baru RKSS. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hadiah yang Mulia. Dan saya ambil dasar firman Tuhan dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Tetapi untuk mempersingkat waktu, saya akan membaca sesuai poin demi poin. Saya akan membaca Matius 2 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan Bapak Ibu, rukun keluarga Satal Sitaro serta jemaat yang diberkati Tuhan, ini adalah cerita tentang bagaimana orang-orang Majus datang untuk ketika mereka menyembah Tuhan. Dan orang-orang Majus ini adalah perwakilan-perwakilan orang yang secara ilmu pengetahuan mereka lebih terkemuka. Sehingga kalau mereka sampai mengunjungi Tuhan Yesus, bukan karena mereka orang yang dipilih, atau bukan karena mereka adalah orang yang terpanggil, tetapi mereka melihat tanda bahwa ada satu bintang di timur, dan ketika itu mereka mengunjungi Tuhan Yesus. Dan kepintaran mereka tidak cukup sampai di situ. Tidak hanya berbicara tentang bintang, tetapi apa yang mereka persembahkan, ini juga yang kita ambil bahwa apa berkatnya buat kita. Yang pertama yang mereka persembahkan itu adalah emas. Emas berbicara tentang suatu logam yang sangat berharga dan mahal harganya. Apa artinya? Bahwa Tuhan Yesus lahir, dia bukan biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan Yesus lahir, dia adalah Sang Raja, Raja Damai. Oleh sebab itu, apa arti daripada emas ini? Bahwa emas ini adalah hadiah yang termahal dari Allah untuk kita manusia. Oleh sebab itu, ternyata orang Majus bukan hanya mengetahui tentang bintang, tetapi juga mereka mengerti apa yang mereka persembahkan. Itu berbicara tentang posisi daripada Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua yang mereka persembahkan adalah kemenyan. Kemenyan ini adalah sesuatu yang bisa dibakar, dan setelah dia dibakar, dia akan menghasilkan bawangnya. Ini adalah gambaran daripada Tuhan Yesus sendiri ketika dia ada di dunia. Dia rela dibakar atau dia rela mati. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita semua yang ada di tempat ini. Sehingga Tuhan Yesus selain dia adalah hadiah yang termahal, dia juga adalah sesuatu wangian atau pengantara antara kita dengan Bapa. Dia adalah pensapaat buat kita. Karena sebelumnya manusia telah jatuh ke dalam dosa dan hubungan manusia dengan Allah telah terputus. Oleh sebab itu, dengan hadirnya Tuhan Yesus,
yang sama-sama kita rayakan pada malam hari ini kelahirannya, dia adalah pensapaat buat kita dengan Bapa di sorga. Kemudian ada hal yang ketiga dipersembahkan, yaitu adalah mur. Mur ini menggambarkan tentang minyak. Minyak yang dibalurkan di dalam tubuh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus wafat. Artinya apa? Bahwa yang pertama tadi dia lahir sebagai raja, hadiah yang termahal buat kita. Tetapi yang kedua tadi, dia juga pensapaat buat kita. Dan kemudian yang ketiga, dia rela mati untuk kita. Menurut saya, tidak akan pernah ada orang mati untuk orang-orang seperti kita. Mohon maaf. Kalau saya mau bicara siapa sesungguhnya Ananias, Ananias itu bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan Yesus mau mati untuk Ananias. Dan saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, kalau kita mau dihitung-hitung, sebenarnya kita semua tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan, kalau malam hari ini kita masih bisa merayakan Natal, artinya kita semua berharga di pemandangan Tuhan. Baik, saya akan mengajak kita untuk sama-sama belajar apa yang dilakukan oleh orang Majus. Ada 3 hal yang bisa memberkati kita. Yang pertama adalah mereka percaya dan mencari. Matius 2 ayat 2. Saya akan bacakan buat kita semua. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saya percaya di awal tadi saya tidak sempat menguraikan bahwa perjalanan orang-orang Majus tadi kurang lebih jarak dari tempat yang mereka berasal sampai ke Yerusalem kurang lebih 1150 km. Dari Babilonia menuju ke Yerusalem itu jaraknya kurang lebih 1150 km. Jika mereka harus berjalan menggunakan unta, kalau kecepatan unta rata-rata per jam sama dengan, atau per hari sama dengan 10 km, maka kurang lebih dari Babilonia menuju ke Yerusalem mereka akan memerlukan waktu 4 bulan. Artinya mereka punya kerinduan yang luar biasa melalui ilmu pengetahuan yang mereka punya. Orang yang kita datangi ini bukan orang-orang sembarang, tapi dia adalah raja di atas segala raja, raja damai yang kita rayakan Natalnya pada malam hari ini. Sehingga mereka percaya, bahkan mereka memiliki kerinduan untuk datang menyembah dia. Pertanyaannya buat kita semua hari ini, apakah kita masih percaya dan apakah kita masih suka mencari Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika ya, puji Tuhan. Tetapi jika tidak, malam ini kembali kita diingatkan. Mari di dalam setiap kehidupan kita, baik di dalam keluarga kita, di dalam kita bergereja, miliki waktu khusus dengan Tuhan. Cari dia secara pribadi. Saya tidak berbicara tentang gereja, tetapi saya berbicara bahwa cari Tuhan secara pribadi. Karena ketika kalau kita sudah mencari Tuhan secara pribadi, maka hadiah yang mulia ini tidak akan pernah menjadi sia-sia untuk kita hidupi dan kita nikmati di sepanjang kehidupan kita. Namun kalau kita tidak pernah mencari dia, maka sesungguhnya kelihatannya kita orang Kristen, tetapi jangan-jangan mungkin kita Kristen kanak-kanak. Namun ketika kita memiliki satu waktu yang baik dengan Tuhan, selalu mencari dia dalam keseharian kita, apakah mungkin setengah jam? Apakah mungkin 1 jam? Atau mungkin ada yang lebih? Puji Tuhan, berarti kita memiliki kerinduan sama seperti orang-orang Majus yang selalu percaya dan mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu di dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berusahalah, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kadang-kadang belakangan ini, oleh karena kesibukan kita, kadang-kadang kita mungkin akan bilang, jangankan untuk hadir di Natal seperti ini, tetapi ketika kita di rumah kita pribadi, adakah mesbah doa di rumah kita? Adakah persekutuan secara pribadi di rumah kita? Mungkin kita berkata, enggak bisa, saya sibuk. Enggak bisa, saya kerjanya pulangnya malam.
Saya sedikit mau bercerita tentang orang yang sibuk. Kebetulan di satu keluarga ada satu suami istri dan mereka memiliki satu orang anak perempuan. Dan si bapaknya ini betul-betul sangat sibuk pekerjaannya. Bahkan dalam satu hari dia bisa turun subuh, terus kemudian dia akan kembali malam karena memang kesibukannya. Dan boleh dibilang si anak ini jarang bersama dengan bapaknya. Karena ketika bapaknya turun, anaknya ini masih tidur, dan kemudian ketika bapaknya pulang, anak ini udah tidur. Dan satu waktu si anak ini tak kunjung tidur sampai jam 11 malam. Dan ketika bapaknya pulang, kemudian bapaknya bertanya, "Nak, kenapa kamu belum tidur?" Karena sudah jam 11 malam. Dan si anak ini menjawab, "Saya merindukan Bapak." Dan kemudian terjadi satu dialog sambil bapaknya membuka sepatunya dan menikmati teh yang disiapin oleh istrinya. Tiba-tiba anaknya bertanya kepada bapaknya, "Ayah, jika boleh tahu, berapa gaji ayah sebulan?" Dan kemudian si ayah ini menyampaikan, "Kenapa kamu harus menanyakan gaji ayah? Memang sebenarnya jika anak itu masih berumur 8 tahun, tidak pantas dia bertanya tentang gaji ayahnya. Tetapi ini karena ada satu kerinduan yang termenam di dalam hati anaknya, maka dia ingin tahu berapa sih gaji bapaknya." Dan kemudian ayahnya menyebutkan bahwa gaji bapak 1 bulan 10 juta. Dan kemudian anaknya bilang, "Per hari berapa, Pak?" Ayahnya menyampaikan, "Bapak bekerja dalam 1 bulan 25 hari. Dibagi 10 juta dibagi 25 sama dengan 400.000 sehari." Rasanya ini kalau bicara duit semua pandang ke depan ya. Oke, saya lanjut. Kemudian sang anak bertanya lagi, "Pak, 1 jam berapa gaji Bapak?" Dan kemudian ayahnya menjawab, "Nah, dibagikan 400.000 dibagi dengan 10 jam dalam 1 hari. Artinya singkat cerita, gaji sang bapak per jam sama dengan 40.000. Kemudian si anak berkata kepada ayahnya, "Ayah, jika boleh, saya mau pinjam uang 10.000 saja." Dan ayahnya berpikir ini sudah makin larut malam, sudah jam 11 lewat, ngapain? Untuk apa uang 10.000? Dan ayahnya bilang, ayahnya udah capek, sudah mulai agak sedikit marah-marah. Dan kemudian si ayah berkata kepada anaknya, "Udah, anak kecil tidur." Dan kemudian mereka berpisah, anaknya menuju kamarnya dan bapaknya pergi juga ke kamarnya. Tetapi sebelum bapaknya memejamkan matanya, ada rasa bersalah sebagai orang tua. Dan kemudian dia bangun dan dia menyampari anaknya. Bahkan kemudian dia melihat ternyata anaknya sedang menangis. Sebagai seorang bapak, nalurinya keluar dan kemudian dia mulai gendong anaknya, dia mulai rangkul anaknya, dan kemudian dia berkata, "Nah, ayah minta maaf. Kalau cuma 10.000 ayah punya, tapi untuk apa malam-malam? Kenapa nggak besok saja?" Dan kemudian anaknya menjawab, "Ayah, saya punya tabungan 30.000. Saya kurang 10.000 karena saya mau beli waktu ayah 1 jam untuk bermain dengan saya." Begitu mendengar jawaban si anak ini, ayahnya menangis. Dia baru sadar ternyata bahwa selama ini anaknya bukan hanya memerlukan duit, tetapi dia memerlukan sentuhan kasih dari seorang bapak. Dan kemudian ayahnya kembali memeluk dan merangkul dia. Dan kemudian ayahnya berkata, "Nah, 1-2 hari ayah akan cuti dan ayah akan temani kamu sepanjang hari. Saat kamu ke sekolah ayah akan antar, dan saat kamu pulang sekolah ayah akan temani hingga kamu tidur di malam hari, ayah akan dampingi kamu." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi cerita tadi kadang-kadang tidak ada bedanya dengan kita. Tuhan begitu setia terhadap kita. Udara yang kita hirup
Berkat-berkat yang dilimpahkan bagi kita, semua dicurahkannya buat kita. Pertanyaannya, adakah kita mencari Dia di dalam keseharian kita? Atau mungkin karena kita bilang, wow, saya gak punya waktu dengan Tuhan karena saya sangat sibuk-sibuk sekali. Ketika ini yang terjadi, malam ini saya ingatkan kita semua, mari kita belajar berintrospeksi diri. Mari kita belajar merenungkan bahwa apa yang telah Tuhan lakukan buat kita tidak bisa kita bayar dengan apa yang kita peroleh di dunia ini. Oleh sebab itu, percaya dan cari Dia ketika masih kita berkenan menemuinya. Yang kedua, hadirkan sukacita. Matius 2 ayat 9b sampai 10. Matius 2 ayat 9b sampai 10. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Natal selalu identik dengan sukacita. Sama halnya mungkin seperti kita malam hari ini. Ada pujian, ada hiburan, semua kita bersukacita. Bahkan bukan hanya kita yang ada di Banjarmasin ini, tetapi di seluruh dunia merayakan sukacita Natal. Tetapi apakah itu yang kita cari atau yang kita sebut dengan sukacita? Tidak sepenuhnya seperti itu. Mari kita merenungkan sejenak apa yang kira-kira orang Majus rasakan. Dari kejauhan, kurang lebih perjalanan mereka 1150 km. Dan di saat mereka tiba di tempat itu, kelihatannya mereka tidak ada rasa lelah. Tetapi kemudian mereka mengungkapkan ucapan syukur mereka, bahkan rasa sukacita mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka menyadari bahwa orang Majus ini bukan orang siapa-siapa. Sama halnya seperti kita yang ada di tempat ini. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, tidak ada satu orang pun dari antara kita yang diselamatkan. Sehingga apa yang membuat mereka bersukacita? Mereka juga tahu bahwa Tuhan hadir, Tuhan lahir untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Inilah kabar sukacita yang sesungguhnya. Karena tanpa ada pengorbanan daripada Tuhan Yesus, maka saya percaya kita semua tidak mungkin diselamatkan. Sehingga mari kita hargai keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Mari kita meresponnya dengan sukacita dan ucapan syukur. Seperti halnya di Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 firman Tuhan berbunyi demikian. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini bukan berbicara tentang penyakit-penyakit biasa. Berbicara tentang bilur-bilurnya tadi bukan hanya penyakit, mungkin kita kena malaria kemudian kita sembuh, bukan. Tetapi adalah dosa yang tidak bisa kita tebus secara pribadi. Ini yang telah Tuhan pulihkan. Sehingga dulu kita tidak pantas memanggil Allah sebagai Bapa kita. Tetapi oleh karena pengorbanannya, oleh karena kasihnya, dan Dia mati di atas kayu salib, akhirnya hari ini kita boleh memanggil Dia Aba, ya Bapa. Ini kabar sukacita yang patut kita renungkan ketika kita merayakan Natal. Untuk hal-hal lain bukan tidak boleh, tetapi jangan lupa esensi daripada Natal sesungguhnya adalah hal-hal demikian. Dan saya percaya setiap kita bersepakat dengan ini dan kita semua mengaminkan kalau tanpa pengorbanan Tuhan tidak mungkin kita semua diselamatkan. Dan kita mengucap syukur sehingga itu menjadi berita supaya kita buat kita semua. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mempersembahkan dan memuliakan Allah. Matius 2 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan
Mur. Kira-kira Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini kebetulan yang datang ke sana adalah orang Babilonia atau orang timur. Maka mereka selain perbekalan, mereka masih ada emas, kemenyan, dan mur. Kira-kira kalau waktu itu mungkin orang Sangiar yang datang menjenguk Tuhan, apa yang dibawa? Ada yang boleh jawab? Ubi. Kalau orang Sangiar yang menjenguk Tuhan Yesus, apalagi perjalanannya 4 bulan. 1, saguer mesti ada. Kedua, ubi ada. Ketiga, sagu ada. Itu yang dipersembahkan buat Tuhan. Tetapi untungnya Tuhan tidak memilih orang Sangiar. Tuhan memilih orang Majus. Sehingga mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sekarang apa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan? Roma 12 ayat 1 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema Natal pada malam hari ini adalah peliharalah kasih persaudaraan. Subtema adalah indahnya kebersamaan dan persaudaraan, serta seiring sejalan bersama kita menanggung dalam kasih. Saya mau sampaikan, tema ini hanya sebatas tulisan jika kita tidak mau mempersembahkan tubuh kita. Mungkin kita bertanya, terus bagaimana Pak? Tadi kan kita sudah memuji menyembah. Ya, itu rame-rame. Tetapi yang dinamakan atau yang dimaksud dengan Roma katakan kepada kita bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan layak berkenan di hadapan Tuhan. Ini maksudnya begini. Kalau dulu mulut saya ini suka ngomel, suka ngomongin orang. Ketika hari ini saya akan mempersembahkan kepada Tuhan, maka mulut saya ini tidak lagi ngomel, tidak lagi ngomongin orang, tetapi selalu ada syukur yang saya sampaikan kepada Tuhan. Artinya saya sudah mempersembahkan mulut saya buat Tuhan. Atau mungkin dulu saya orangnya egois yang selalu mementingkan diri sendiri, tidak mau untuk kita bersama-sama. Tetapi setelah saya merayakan Natal atau saya menikmati hadiah istimewa daripada Tuhan ini, maka kemudian saya sudah mulai belajar, saya mulai menghargai orang lain. Maka barulah yang namanya peliharalah kasih persaudaraan itu akan terwujud. Tetapi ketika itu jauh daripada kita, maka tema ini hanyalah slogan biasa. Karena tanpa ada persembahan yang kita persembahkan di hadapan Tuhan, karena untuk menciptakan satu kebersamaan itu pasti harus ada korban. Apa korban? Itu tadi. Ada hal-hal yang negatif dulu mungkin biasa kita lakukan, hari ini jangan lagi kita lakukan. Karena kenapa? Karena kita telah menerima hadiah yang mulia dari Tuhan. Kemudian apalagi dikatakan di sana bahwa orang-orang Majus mereka juga mengambil perbendaharaan atau harta mereka. Apa maksudnya? Di sini berbicara bahwa kita boleh seiring sejalan, tetapi untuk kita mencapai seiring sejalan, sekali lagi harus ada korban. Saya akan mengajak kita membaca Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. 2000 tahun yang silam Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tidak ada lagi bersama dengan kita. Sehingga bagaimana caranya kita untuk kita dapat menyembah Dia, untuk dapat kita memuliakan Dia? Pertama tadi kita harus mempersembahkan tubuh kita. Yang kedua, kita harus mempersembahkan harta kita. Belajar untuk berbagi, memperhatikan yang lemah. Di saat Natal seperti ini, mungkin kadang-kadang kita sibuk. Kira-kira Natal ini tema warnanya apa ya? Oh, berarti kita memakai seragam itu. Tidak salah dengan itu. Karena itu juga satu keharmonisan.
Ketika saya melihat ibu-ibu RKSS memakai baju merah, wow, keren. Pokoknya semuanya kelihatan cantik, nggak salah. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi hakikatnya Natal sudah kita lakukan belum? Sudah nggak kita menjenguk orang-orang yang mungkin tidak beruntung seperti kita? Mungkin mereka jauh daripada kota ini. Sudah nggak kita datang kepada mereka, berbagi dengan mereka? Bukan berbicara tentang jumlah uang besar, tetapi berbicara tentang hati yang sudah diperbaharui dan mau dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan demikian, firman Tuhan tadi mengatakan di dalam Matius 25 ayat 4, Tuhan Yesus berkata, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Siapa yang mau menyembah Tuhan di dalam perbuatannya? Ada? Oh, ada? Nggak paham ya? Saya percaya kita semua, kalau seandainya Tuhan Yesus hadir ini, malam ini, akan berbentuk wujud manusia ada di tempat ini, saya percaya kita semua akan berebutan untuk berlutut di bawah kaki Tuhan. Tetapi Tuhan bilang dia udah nggak ada di dunia. Yang Tuhan katakan, ketika kita menjenguk salah seorang yang paling hina, dia katakan, kita telah melakukannya buat Tuhan. Oleh sebab itu, untuk kita memuliakan Tuhan, selain kita memuji di tempat ini, jangan lupa ada orang-orang yang harus kita perhatikan, yang harus kita bantu. Oleh sebab itu, saya akan simpulkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita meneladani orang Majus, yaitu mereka percaya dan mencari Tuhan dalam segala waktu. Dan kemudian mereka bersukacita karena dia telah dianugerahkan hidup yang kekal. Kemudian mereka menyembah dan memuliakan Tuhan dengan berkat kepada orang-orang yang lemah. Kalau ini kita lakukan, apapun yang terjadi hari ini bahkan hari esok. Sekarang para pakar ekonomi berkata 2023 tidak akan lebih baik dari tahun ini. Atau ada juga yang berkata, oh 2023 masih lebih baik. Tetapi mari kita belajar kepada orang Majus. Ketika mereka hendak kembali, Herodes berkata, jika kalian sudah menemukan raja itu, datanglah ke tempatku dan kemudian aku juga akan menyembah dia. Tetapi mereka diperlihatkan di dalam mimpi, jangan lagi melewati jalan yang telah mereka lewati ini, karena di situ ada Herodes. Tetapi mari mereka pergi dari jalan lain. Apa artinya? Apapun situasi dunia hari ini, ketika kita mengerti dan menerima hadiah yang mulia ini, maka saya percaya bukan kita mendengar apa kata orang yang harus kita lakukan, tetapi mari kita mendengar apa yang firman Tuhan katakan buat kita. Maka saya percaya hidup kita tidak ada di dalam yang namanya ketakutan, tidak ada yang namanya di dalam kegoncangan, tetapi kita akan melangkah di dalam sukacita, dan damai sejahteranya Tuhan itu tetap ada di dalam kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan rukun keluarga Satal Sitaro, bahkan semua jemaat yang hadir pada malam hari ini. Akhir kata, saya menyampaikan selamat Natal 25 Desember 2022 untuk segenap warga RKSS dan semua jemaat yang hadir pada malam hari ini, dan selamat menyambut tahun baru 2023. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Besar
telah tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus, dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Kemana arah langkah ini? Entah di mana, dari mana, dari mana datangnya pertolongan. Tanpa Kau bukan Tuhan, tiada kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang mengadang. Tahun silih berganti, Natal datang ini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus, dan Dia hapus tangisan dan air mata.
selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala kemuliaan selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Selamanya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ibadah perayaan Natal rukun keluarga Satal Sitaro sudah berjalan dengan baik. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Natal yang sejati. Pulanglah dengan membawa berkat dari Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus sebagai persembahan yang hidup yang berkenan, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, ibadah kita telah selesai. Better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He's making when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. Something good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming
keluarga Ibu Florce Kayangsen. Kedua, keluarga Ibu Yulinda Gomez. Ketiga, keluarga Ibu Sela Tamaka. Keempat, keluarga Ibu Anata Kanauman. Keluarga Ibu Marsiti Sinso atau perwakilan. Keluarga Bapak Mateo Saya. Keluarga Ibu Margareta Somai Kubun. Keluarga Bapak Berti Rumengan. Dan keluarga Ibu Tuti Dandel. Ada 9 orang. Dan nantinya diakon ini akan diserahkan oleh Ketua Panitia Bapak Novi Galangit. Foto bersama dengan Pak Ketua Rukun untuk foto bersama dengan penerima diakonia. Ya, terima kasih untuk penerima diakonia. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Segala hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Besar rasa syukur dan penuh sukacita atas terlaksananya ibadah Natal Rukun Keluarga Satal Sitaro. Itu semua karena berkat dari kekompakan, kebersamaan dari kita semua rekan anggota keluarga Satal Sitaro. Oleh karena itu, mari kita bersyukur untuk semua berkat yang kita terima dari Tuhan sepanjang tahun ini. Semoga perayaan Natal ini membuat kita semakin dekat dan selalu bersyukur akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tidak mengurangi rasa hormat, perkenankan kami panitia Natal Kerukunan Satal Sitaro mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah terlibat di dalam acara malam ini.
Ucapan terima kasih yang pertama yaitu kami berterima kasih kepada Ketua Rukun Keluarga Satal Sitaro yaitu Bapak Reynald Sasubuhe, di mana sudah menyampaikan kata sambutannya. Dan yang kedua, ucapan terima kasih kepada Bapak Ananias Bawimbang, di mana sudah bersedia untuk melayani firman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan memberkati pelayanannya. Selanjutnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak manajemen Lima Rasa, di mana begitu setia dalam pelayanannya sehingga kami dari kerukunan keluarga Satal Sitaro boleh melaksanakan ibadah Natal di tempat ini. Terima kasih. Dan juga kami tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para hamba-hamba Tuhan yang sudah bersedia berkenan hadir di tempat ini, dan juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, serta para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan banyak terima kasih sehingga kita boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam perayaan Natal Kerukunan Satal Sitaro di Banjarmasin. Akhir kata, kami atas nama Panitia Natal Kerukunan Satal Sitaro mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Salam. Yesus, Shalom. Sebelum kita makan dan minum pada malam hari ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Natal untuk kerukunan keluarga Satal Sitaro di Kota Banjarmasin. Dalam sukacita Natal ini, kita dikumpulkan seperti ini. Itu menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan kita dalam menyambut Natal dan Tahun Baru. Jadi Tuhan tetap bersama dengan kita. Terima kasih untuk Pak Pendeta untuk firman Tuhan tadi. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan nikmati berkat Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, malam ini kami bersukacita. Malam ini kami boleh ada sebagai kerukunan. Bapa di surga, dalam sukacita ini Engkau telah menyapa kami dengan kuasa firman. Engkau juga mampukan kami untuk memuliakan nama-Mu dan dengan kebenaran kepada kami semua dalam ibadah ini, dalam sukacita Natal. Lalu dalam sukacita yang sama, saat ini kami akan makan dan minum. Bapa di surga, berkatilah tubuh kami masing-masing agar kami selalu dikuatkan, dipelihara hanya oleh Tuhan Yesus. Lalu ketika kami makan malam ini, ada sesama kami dalam kehidupan mereka di hari ini. Ada yang belum makan. Kalau belum makan, minus sekali. Malam ini Bapak kami mohon kepadamu, berkatilah mereka pada malam hari ini, berkati sesama kami yang kuat, agar mereka pun juga dapat menaruh hati bagi sesama kami. Dan ketika kami mau makan malam ini, ingatkan kami, ajar kami bahwa makanan yang akan kami terima malam ini, semuanya itu bukan hanya menjadi milik kami, tapi ada bagian bagi sesama kami dalam kehidupan ini. Untuk itu Bapa, ajar kami menikmati berkat-Mu, ajar kami juga melihat sesama kami dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di surga, inilah syukur kami untuk menyambut berkat-Mu, dan kami mohon Engkau juga memberkati tangan-tangan yang telah menyiapkannya, agar mereka juga senantiasa dipenuhi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami semua sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat makan. Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Jimmy Nicole.